guys, bersama Bang Boy. Guys, ini belum kita bahas tentang gengnya Nepos dan RG ya. Pasca penetapan Nikmir sebagai tersangka. Kita bahas langsung nobarnya mereka. Ini dia resmi. Wes. Kasian banget geng Markus. Udah bela-belain nobar sidang Nikmir, ternyata vonisnya 4 tahun. Sedangkan yang diharapkan 20 tahun atau 11 tahun atau paling minimal 8 tahun. Karena 8 tahun mereka akan kembali membangun bisnis mereka. Asal jangan ada yang mengganggu, itu kan harapan mereka. Nikmir dibungkam, berhasil ya. Lalu Doktip berusaha akan dibungkam lagi supaya geng-geng mafia-mafia ini lancar banget usahanya mereka. Ya DRL, RG, SS, banyak lagi akan melancarkan serangan promo-promo produk mereka dengan framing bahwa mereka peduli wanita. DRL tiap hari podcast sama wanita. SS yang mulai merangkul wanita dari Aceh tersebut. Nah, tinggal RG nih belum tahu gebrakannya karena masih hancur-hancurnya kan, sabar. Tapi kita lihat dulu gejolak di hati mereka. Kata Mumpit, bacot lu Markus katanya. Lu banyak ngomong doang lu. Oh, sekarang ngomong lu. Bacot banget lu katanya. Yang ini gimana yang? Udah 50 miliar yang? Sudah hampir 60 bahkan yang. Ini si nenek ini bacot, janji mulu. Ada yang nobar, Besti. Yoi. Terus udah gitu teriak, mampus. Ih, takara ya, ih. Seram. Setekut cek aku mah, satu kudu. Udah gitu ya, hakimnya teh ya, ternyata udah ngambil wudhu kayaknya mah ya. Sampai kamu salaman sama Ami. Banyak yang lucu, Besti, ya, di sidang hari ini. Seperti itu. Dengar ada yang kecewa dengan putusan Niki 4 tahun. Langsung gitu, banyak yang kecewa. Terutama yang nonton bareng. Kenapa kecewa? Hah? Kenapa? Gak terbukti cuci-cucinya, hah? Sebentar lagi kalau keluar dilibas kalian semua. Siap-siap aja, gak lama itu dilibas kalian semua. Terutama yang kecewa itu. Yo. Kecewanya kenceng banget. Cuma 4 tahun 3 bulan ya. Terus udah gitu dipotong lagi 7 bulan kan nih udah jalan nih setelah persidangan. Belum nanti dipotong lagi revisi, belum lagi dipotong perilaku baik. Secara kita tahu ya, Ami itu dermawan kayak gimana. Dia makan semua makan pasti dalam ya. Pasti potongannya gede dong. Bisa-bisa di bawah 1 tahun nih. Kenapa yanya kecewa? Udah habis duit banyak ya. Terus akhirnya tidak sesuai yang diharapkan tuntutannya. Siap-siap bentar lagi kalian bakal lebih lama, percaya. Wes, kayak karma itu masih berlaku kan di dunia ini kan, ya kan? Bang Boy masih meyakini dan semua masyarakat pasti masih meyakini bahwa karma itu berlaku. Karma is real. Jadi ketika apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu panen. Dan siap-siap RG. Kalian para mafia akan menuai semuanya. Ya, pasti akan menuai semuanya. Halo netizennya Budiman, halo boloku. Gue lagi berpikir ya kemarin ya, mereka kan kemarin habis nonton bareng ya. Nonton bareng pertandingan. Nonton bareng putusan sidang Nikita Mirzani Mawardi ya. Jadi si Nepos ya udah lu dateng dong ke tempat gua nih, kita nonton bareng, nanti kita selebrasi ya. Ini gue siapin deh obor rampenya, gue siapin makanan segala macam, dan nanti kita pesta besar-besaran.
Pokoknya mereka udah merencanakan mau selebrasi, mau merayakan secara meriah besar-besaran gitu ya. Soalnya dengan percaya dirinya kan si Nepos sudah lobby sana lobby sini ya, udah bayar sekian M gitu ya. Terus begitu putusan, lah, oh, Wow. lah kok cuma 4 tahun doang gitu ya. Padahal baru udah habis MM-an ya. Seperti ini ya. Habis ini reputasi si Nepos sebagai Markus ya. Terus kemarin pas putusan lucunya kayak gini guys. Jadi kan rencana mereka tuh begitu putusan jebret 11 tahun penjara atau minim-minim 8 tahun lah ya. Terus mereka langsung serak-serak kayak gitu ya. Begitu 4 tahun TPPU tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti. Terus si Begeng melongo. Lah kok cuma 4 tahun doang nggak? Kayaknya habis itu pas mereka makan-makan ya, kayak makanannya nggak ketelan deh ya. Nggak ada rasanya, hambar semua makanan di situ ya. Terus pas pulang ya, gua Iya lagi. yakin si Begeng sama suaminya pasti diam 1000 bahasa sepanjang perjalanan sampai rumah ya. Masih nggak percaya gitu ya. Soalnya mereka udah bisa-bisan sih, udah yakin ya hakim bakal mutusin yang sangat berat gitu ya. Terus lucunya lagi guys, pas diputusin itu 4 tahun penjara ya, si Nepos ngomong nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, yang penting di penjara. Si Begeng udah habis uang banyak cuy. Seandainya saja ya, RG waktu itu sama mirip si Daviana. Wih, waduh, itu terselamatkan banget dia itu loh. Ya, jadi pembelajaran buat kita kan. Kadang ketika kita merendahkan hati kita, minta maaf, yakin nggak itu selesai? Yakin aku. Daviana membuktikan. Dia minta maaf, mau koreksi produk dia, menarik semuanya dan perbagusin. Udah. Sekarang dia kembali comeback. DRL sempat dia minta maaf, tapi perbuatannya sudah terlalu melimpah, kebusukannya terlalu menggunung. Dan SS dia kayaknya baru ketampar dengan Daviana, makanya seolah-olah ingin memperbaiki kan. Saya nggak mau terlibat lagi dengan kasus-kasus hukum. Setelah dia bersaksi di persidangan Nikmir, setelah bersaksi baru kau nggak mau. Ini sama kayak si RG lewat mulutnya Nepos. Sekarang udah ya, kita nggak usah bahas-bahas lagi, nggak ada. Produk-produk busuk akan terus kami bahas. Tim sana nonton bareng bersama di salah satu rumah, ya. Salah satu rumah pentolannya dalam tanda kutip. Kalian bisa lihat ketika hakim itu mengetok palunya, Nikita Mirzani divonis 4 tahun. Lihat ekspresi mereka dan suara mereka. Mereka sangat amat kecewa sekali guys. Sangat amat kecewa sekali. Karena ini semua meleset jauh sekali dari apa yang mereka perkirakan. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan uang yang lumayan banyak untuk kasus ini. Ya, berapa yang mereka keluarkan untuk para buzzer itu? Inilah yang membuat mereka kecewa. Framing selama ini yang mereka lakukan, ya, di dunia maya, di internet, di live TikTok dan lain sebagainya, itu ambiar, hancur berantakan guys. Makanya sedari awal live saya selalu bilang, algoritma semesta ini Mantap. Algoritma semesta ini, ya pada akhirnya memang, walaupun kesannya kayak kebenaran yang kalah, tapi itu hanya sesaat ya. Itu hanya sesaat. Pada akhirnya akan ada comeback. Kapan tuh comebacknya? Ya tunggu saja. Perjuangan dari kita, khususnya channel ini dan juga pengacara Nikmir, yaitu akan supaya membuat Nikmir tuh comeback, entah lewat bandingnya sukses atau tuh nanti lewat dia keluar dari penjara. Banyak yang tantrum mendengar di kita guys. Setuju. Makanya kayaknya hakim cukup cerdas bagi kejahatan,
Dia nggak mau fokus ke semuanya, karena kalau fokus semuanya maka dia akan menemukan ini orang ini wajib dipenjara karena ada kesepakatan. Ya paling, kalaupun paling masuk akal kena yaitu undang-undang ITE, mungkin itu, tapi nggak tentang pemerasan. Ya, kayak ya harusnya sih setahun 2 tahun menurut Bang Boy. Kalaupun dipaksakan Nick Mir di penjara. Ya, jadi makanya Bang Boy masih konsisten untuk mendukung Nick Mir banding. Ya. Terdakwa termahal di tahun 2025 jatuh kepada Nikita Mirzani. Kenapa? 1. Jadi tersangka secepat kilat. 2. Pasal banyak berubah. 3. Penjagaan sangat ketat saat sidang. Pasti menghabiskan biaya yang cukup banyak. 4. Terkuak mafia skincare. Bener nggak? 5. Yang pasti terkuak juga perjudolan. Yang 6. Terkuaknya mafia hukum. Yang 7. Terkuak jaksa-jaksa berkasus. Tanpa adanya kasus ini, kita nggak akan pernah tahu. Bener nggak? Kasus terenggiling, kasus Riko anaknya Pak Alek. Apalagi ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komen. Keren ini, 7 hal yang terjadi akibat sidang Nick Mir. Betul. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ya, 7 hal ini nyata banget terjadi dari rentang awal Nick Mir ditangkap sampai persidangan, sampai vonis hakim. Itu semua terjadi. Dan Nick Mir yang buat. Yang pasti ini belum selesai. Kenapa? Yaitu para mafia skincare harus mempertanggungjawabkan dari skincare yang mereka buat dengan cara berbohong atau memanipulasi hukum. Support terus channel ini Bang Boy. Bye bye.